Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. 主内弟兄姐妹们平安。 Kita bersyukur pada saat ini Tuhan berikan kesempatan kepada kita untuk kita beribadah secara online. 感谢神，主给我们机会，今天能够举行线上崇拜会。 Kita mau persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam ibadah. 我们要预备我们的心进入我们的崇拜会。 Kita bersaat teduh sejenak. 现在我们默祷。 Mari pada saat ini Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita berikan hormat kepada Tuhan. 现在我们要荣耀归于上帝。 Kita mau menyanyikan KPPK nomor 391, hormat bagi Allah Bapa. 我们唱圣教诗歌第391首，荣耀归主。 Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kebaktian kita ini berlangsung dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. 今日的崇拜会是靠创造天地之耶和华的名，他守诚实直到永远。 Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. 愿恩惠平安从父上帝并主耶稣基督与你们同在。 也与你们同在。 Marilah kita membaca nats pembimbing yang terambil dari Yosua pasal yang ke-24 ayat 15b. 我们要读十里经文，约书亚书第24章15节。 Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. 至于我和我家，我们必定侍奉耶和华。 Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, mari kita tundukkan kepala. Kita mau mengakui dosa dan pelanggaran kita yang telah kita lakukan yang melukai hati Tuhan. 主内弟兄姐妹们，现在我们要进入认罪祷告。
Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kami diberikan kesempatan untuk menjadi anak-anak-Mu, untuk menjadi murid-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau mengakui setiap dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan di hadapan-Mu. Kami sadar Tuhan, kami tidak layak. Kami manusia yang penuh dosa. Kami seharusnya tidak layak datang ke hadirat-Mu. Tapi Engkau yang layakkan kami. Engkau yang tebus kami dengan darah-Mu yang mahal Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, ajarilah kami untuk kami mau ketika kami mengakui dosa kami tidak mau mengulanginya lagi. Kami mau berkomitmen untuk kami hidup serupa dengan Engkau. Kami mau meninggalkan kebiasaan buruk kami. Kami mau di dalam kehidupan kami menjadi saksi-Mu, menjadi umat-Mu yang setia. Basuh kami Tuhan, ingatkan kami ketika kami melakukan dosa dan pelanggaran. Terima kasih Tuhan atas cinta kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Untuk meresponi pengakuan dosa kita, mari kita nyanyikan nyanyian penyesalan dari PPK nomor 54. 我们要唱诗第54首， Bawalah aku dekat salib. 依绑十架。
jemaat diundang untuk bangkit berdiri. 为众请起立。 Kita akan mendengar berita anugerah yang terambil dari Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. 我们要读恩典信息，约翰福音第3章16节。 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 神爱世人，甚至将他的独生者赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。 Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. 这是上帝的恩典信息。感谢上谢上帝。帝。 Kita akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. 我们要预备我们的心来听上帝的话语。 Kita nyanyikan PPK 115 Keluarga Senang. 我们唱诗115首《快乐家庭》。 Mari kita berdoa. 我们来祷告。 Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami boleh bernyanyi memuji Engkau, dan saat ini kami akan membaca firman Tuhan. Kami mohon Tuhan, buka hati dan pikiran kami supaya kami dapat memahaminya. Dan kami mohon Tuhan mengurapi hamba-Mu yang sangat terbatas ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya dia dapat menyampaikan firman-Mu dengan jelas dan benar. Begitu juga penterjemah, Engkau urapi dia, supaya boleh sehati dengan hamba-Mu ini menyampaikan, menerjemahkannya dengan jelas dan benar juga. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Matius pasal 21 ayat 33 hingga 46. 我们来读圣经马太福音21章33到46节。 Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu.
Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka seganin. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang telah membaca dan merenungkannya dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. 这是耶稣基督的福音，凡听了并存在心里的人有福了。 Haleluya. 哈利路亚。 Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Harapan saya Bapak Ibu semuanya sehat dan tetap semangat. 主内弟兄姐妹们，你们好！祝愿弟兄姐妹身体健康，精神充沛。 Di minggu pertama bulan keluarga ini, kita akan merenungkan sebuah tema. Keluargaku adalah kebun anggurnya. 在这个月的第一个星期，让我们思想一个主题：我的家是他的葡萄园。 Bagian Injil yang kita baca hari ini, Yesus menceritakan sebuah perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. 我们刚刚读过的经文，耶稣讲述了一个比喻，关于葡萄园的园户。 Nah, dalam perumpamaan ini ada beberapa tokoh, masing-masing ada perannya. 在这个比喻中，有几个重要人物扮演着各自的角色。 Tokoh pertama adalah tuan tanah atau disebut pemilik kebun anggur. 第一个人物就是葡萄园的家主。
Mari kita menyimak persiapan-persiapan yang dilakukan oleh tuan tanah sebelum kebun anggurnya disewakan. 我们先看看，在家主出租给园户之前的准备工作。 Pertama, ia membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya untuk melindungi pohon anggurnya. 他栽了一个葡萄园，他在葡萄园的周围圈上了篱笆，来保护他的园地。 Kedua, ia menggali lubang tempat memeras anggur. 他在葡萄园内挖了一个压酒池，榨取葡萄汁。 Ketiga, ia mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. 他盖了一座楼为守望楼。 Nah, setelah segala persiapannya sudah selesai, kemudian ia menyewakan kebun anggur itu kepada penggarap-penggarap. Lalu berangkatlah dia ke negeri lain. 这一切都准备好了，出租给园户，然后就往外国去了。 Tokoh kedua adalah para penggarap. 第二个人物就是园户们。 Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. 在收果子的时候接近了，他就打发仆人到园户那里去收果子。 Mari kita memperhatikan hal-hal yang dilakukan oleh penggarap-penggarap kebun anggur itu. 我们来看看这些园户他做了些什么。 Ketika mereka menangkap hamba-hamba yang diutus oleh pemilik pohon anggur, mereka melakukan kekerasan kepada hamba-hambanya. Ada yang dipukul, ada yang dibunuh, ada yang dilempari dengan batu. 他园户呢被抓住了，然后呢，园户的仆人呢被打和被杀，而且用石头打死。 Nah, sebab itu pemilik kebun anggur utusan lagi, kelompok yang kedua, tetapi mereka melakukan kekerasan yang sama terhadap hamba-hambanya yang diutus di kemudian hari. 主人后来又打发去的仆人，园户也照样的对待他们。 Terakhir, dia mengutus anaknya sendiri. Mereka menangkap anaknya yang diutus itu, melemparnya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. 最后呢，他派他自己的儿子也去了，而且他儿子呢也是同样的遭殃被他们杀了。 Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari perumpamaan ini, pemilik kebun anggur meminta pertanggungjawaban jawab para penggarap, memberi hasil anggur bagiannya, tetapi ditolak oleh para penggarapnya. 当园主要园户们交给园主应得的果子时，园户们拒绝了。通过园户们的拒绝交果子， Penolakan ini hendak menggambarkan kejahatan dan keserakahan mereka yang telah menyalahgunakan kebaikan dari sang pemilik kebun anggur. 通过园户们拒绝交果子，可以看出他们的贪婪和辜负园主的好意。 Lalu pembunuhan terhadap anaknya, ahli waris, pemilik kebun anggur, merupakan penggambaran Yesus yang akan dibunuh oleh bangsanya sendiri. 杀害葡萄园的继承人，象征着耶稣将被自己的族人杀害。 Setelah selesai Yesus menceritakan perumpamaannya itu, ia bertanya kepada mereka, apabila pemilik kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya kepada para penggarap itu? 讲完了这个比喻，耶稣问那些祭司和法利赛人：园主回来的时候要怎样处置这些园户呢？ Nah, pertanyaan ini sangat menarik karena merupakan suatu pertanyaan yang hendak menginsafkan mereka.
supaya mereka dapat menilai diri sendiri, menghakimi diri sendiri. 耶稣的问题很有意思，是一种对他们的提醒。 Supaya mereka dapat menilai diri sendiri dan juga menghakimi diri sendiri. 使到他们能够认识自己，还有 能够评判自己。 Nah, di ayat 45 mencatat bahwa imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengerti bahwa merekalah yang diumpamakan oleh Tuhan Yesus sebagai penggarap-penggarap yang jahat, yang tidak menyerahkan hasilnya kepada pemiliknya pada waktu yang telah ditentukan. 第45节里面记载，祭司长和法利赛人听见他的比喻，就看出耶稣是指着他们说的。 Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui perumpamaan ini, Yesus hendak memberikan peringatan kepada para imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bahwa mereka harus bertobat, berusaha untuk menghasilkan buah-buah kerajaan, yaitu buah keadilan dan buah kebenaran. 通过这个比喻，耶稣警告那些祭司长和法利赛人，要得到果实，必须自己努力来得到真理和平安的果实。 Karena mereka selalu menggunakan kekuasaan dan jabatan keagamaan bukan untuk menciptakan kebenaran dan keadilan. Sebaliknya, mereka menciptakan apa? Kejahatan dan kekacauan. 因为他们是利用权柄和宗教的职责，不是制造平等和正义，而是滥用职权，多行不义和不平等之事。 Saudaraku yang dikasihi Tuhan, keluarga kita adalah kebun anggur Tuhan. 主内弟兄姐妹们，让我们做葡萄园的好园户。 Ayah dan ibu sebagai penggarapnya, sebagai ayah dan ibu, mari kita berkomitmen untuk menjadi penggarap kebun anggur yang baik, yang tidak mengambil seluruh kemuliaan Tuhan untuk menyombongkan diri, melainkan selalu ada bagian yang sudah disediakan untuk memuliakan nama Tuhan. 作为父母亲，他应该是做好像葡萄园里面的园主，他不是以上帝的名来显耀自己，让我们做一个园户，为荣耀主而生活。 Saudaraku, mari kita menjalin relasi yang baik dengan seluruh anggota keluarga kita dan menjadikan keluarga kita sebagai tempat pertumbuhan iman. 同时我们要家庭必须像葡萄园一样成长，特别是父母亲要担当责任。 Sebagai contoh, ayah dan ibu, mari kita membangun mesbah keluarga. 我们要作为榜样，在家庭里面建立起祭坛， Mengajak anak-anak untuk menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan, dan juga saling sharing. Sharing apa? Sharing hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. 要邀约孩子们敬拜神、读圣经，互相的祷告。 Dan saling mendoakan, membiasakan anak-anak untuk berdoa untuk ayah, berdoa untuk ibu, berdoa untuk saudara-saudaranya sendiri. 让孩子们也习惯为父母祷告，为兄弟姐妹祷告，渐渐的关系越来越好。 Dengan demikianlah hari lepas hari terjalinlah relasi yang baik antara ayah, ibu, dan anak, membuat suasana keluarga itu ada kehangatan dan ada sukacita. Keluarga itu sebagai seperti surga, begitu bahagia. 这样的话呢，我们的家庭就能够渐渐的越来越好。
Selain itu, sebagai ayah dan ibu harus tekun dan disiplin membawa anak-anaknya untuk bersekolah minggu. 父母亲要带孩子们一起敬拜主，每个星期天都要带孩子去上主日学， Membina anak-anaknya setia beribadah kepada Tuhan. 培养孩子忠诚的敬拜神。 Saudaraku, kita sudah menjalankan ibadah online selama 6 bulan. 我们已经在线上崇拜会6个月了。 Nah, sebenarnya ini adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk beribadah bersama dengan anggota keluarga kita. 借着在家里隔离的机会，家庭成员能够一起敬拜神。 Lalu, dari bahan ibadah online itu, sebagai ayah dan ibu buat bahan untuk berdiskusi supaya satu dengan lainnya bisa saling membagi dan mendapat pesan yang jelas dari firman Tuhan. 在线上敬拜的资料，作为父母亲要和孩子们互相沟通，更加的理解圣经的话语。 Nah, dengan demikian kita mewariskan iman kepada anak-anak kita, mewariskan iman dan karakter yang baik, nilai-nilai hidup yang baik itu jauh lebih penting daripada kita mewariskan harta kita kepada anak-anak kita. 这样，父母亲将信心传承给孩子们，比起传给孩子们金钱财富更有意义。信心得到传扬，生活就能够荣耀上帝的名。 Nah, anak yang mendapat warisan iman dari ayah dan ibu, kehidupannya akan dapat memuliakan nama Tuhan. 信心得到传扬，生活就能够荣耀上帝的名。 Saya akan menutup khotbah ini dengan sebuah kisah nyata. 现在我要将一个真实的故事来结束今天的讲道。 Ada seorang pria namanya adalah Izzy Eddy. Ia adalah seorang pengacara yang ulung karena dia begitu luar biasa sampai ia menjadi pengacara mafia di Chicago. 有一个男士的名字叫 S.E.D.， 他是一个资深的律师，所以他能够担任黑手党的律师。 Dia begitu mengerti hukum dan memiliki begitu banyak koneksi. 他深懂得法律，而且操纵着很多关系网。 Sebab itu pemerintah tidak dapat menghukum para mafia itu dan tidak dapat memasukkan mereka ke dalam penjara. 所以，他做律师，那些黑手党就不能够被输送进入监狱。 Sebab itu dia menjadi begitu bernilai. Para mafia memberinya begitu banyak uang. 所以黑手党视他为厉害的律师，给他很多钱。 Dan anak laki-lakinya bisa melakukan apa saja yang ia inginkan. 他的孩子呢，也能够为所欲为的。 Tetapi kemudian Edi berpikir, aku sudah memberikan anakku semuanya dan semua yang bisa dibeli dengan uang. 然而 S.A.D 后来想到了，能给孩子所有的一切，包括金钱，能给孩子一切用金钱能买到的，他都有。 Tapi ada satu hal yang aku belum berikan kepada anakku, yaitu teladan seorang ayah yang baik yang dapat membanggakan anaknya. 但是有一件东西，他还没有给他的孩子。他说：“我不能给孩子一个好父亲的榜样。” Sejak itu, Edi bertekad untuk bertobat dan bertekad untuk menjadi orang yang baik dengan cara membantu pemerintah untuk menangkap para mafia dan memasukkan mereka ke dalam penjara. 所以他就下决心悔改了，他要给孩子做好的榜样，
他就用帮助政府抓捕黑手党犯罪分子。 Dia tahu suatu hari dia pasti dibunuh karena perbuatannya ini. 他知道总有一天他一定会被杀害的。 Nah, hari itu sudah tiba. Pada suatu hari dia mengendarai mobilnya, ada mobil lain mendekat dia. Langsung menembak dia dengan senapang mesin sampai dia terbaring mati di jalanan. 有一天，当他开车的时候，有别的汽车靠近，随着激烈的枪声，他被乱枪打死在路上。 Kita lihat, Edi telah membayar harga yang sangat mahal, yaitu nyawanya sendiri untuk memberi teladan yang baik bagi anaknya, yang dapat dibanggakan oleh anaknya. 他为了给孩子做父亲的好榜样，所以他为孩子付出了沉重的代价。 Singkat cerita, anak dari Eddie yang bernama Butch O'Hare di kemudian hari juga menjadi pahlawan. Pernah menyelamatkan tentara Amerika Serikat dari serangan tentara Jepang di masa Perang Dunia Kedua. 他的儿子的名叫爱德华·奥黑尔，后来在第二次世界大战从日本手中拯救了美国的军队。 Nah, kalau saudaraku sempat ke Chicago, boleh membaca nama bandara itu adalah O'Hare Airport. Dinamai menurut namanya. 如果弟兄姐妹们曾经去过这个芝加哥，你们看到芝加哥的飞机场的名字叫做欧黑尔国际机场。 Dia menjadi pahlawan terbesar dalam sejarah Amerika karena dia rela mengorbankan nyawanya sendiri untuk menyelamatkan tentara Amerika. 他成为美国历史上其中之一的大英雄，为了救美国的军队牺牲了自己。 Dari kisah seorang yang bernama Eddie, sang pengacara mafia yang jahat telah bertobat menjadi seorang pahlawan, membantu pemerintah membasmi para mafia dengan mengorbankan nyawanya sendiri. 一个资深的律师本来是一个坏人，但是后来他悔改了，成为了一个英雄。 Nah, karena dia mau memberi seorang nama, ya seorang ayah, mewariskan karakter yang baik dan nilai yang baik bagi anaknya. 他因为要把这个做父亲，做一个好榜样的父亲来继承给他的儿子。 Dan dia telah mempengaruhi anaknya, karena anaknya juga menjadi seorang pahlawan yang berani mengorbankan diri untuk menyelamatkan orang lain. 他的作为影响了他的儿子，后来他的儿子也是成为一个英雄。 Saudaraku, mari kita renungkan. Apa yang akan kita wariskan kepada anak-anak kita? 让我们来思想，应该给孩子什么？ Apakah warisan harta benda yang kemudian membuat anak-anaknya saling bermusuhan karena ingin merebut warisan orang tuanya? 是不是把财产继承给孩子们，让他们为了互相争夺财产而敌对？ Atau kita mewariskan iman kepada anak-anak kita, mewariskan karakter yang baik, nilai-nilai hidup yang baik, cinta kasih yang mengalir melalui hidup kita kepada anak-anak kita? 或者是应该把良好的道德、信心、人生观，通过我们的生活来，给他们显得更有价值。 Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita,
keluargaku adalah kebun anggur Tuhan. 今天的上帝的话语告诉我们，我们的家就是上帝的葡萄园。 Mari kita berkomitmen menjadi penggarap yang baik sehingga menghasilkan buah anggur yang baik. 所以我们要做一个葡萄园里面的好园户，能够有好的，能够结好果子。 Mari kita menjadi orang tua yang baik, mendidik dan membina anak-anak kita dengan baik. 我们要做一个好的父母亲，培养我们的孩子， Sehingga anak-anak kita tetap beriman kepada Tuhan walaupun dalam situasi dan kondisi apapun. 使到孩子们始终都是忠诚上帝，无论是遇到怎样的情况。 Supaya anak-anak kita mempunyai karakter yang baik dan nilai-nilai hidup yang baik, selalu berbakti kepada orang tua dan tetap setia kepada Tuhan, kelakuannya selalu memuliakan nama Tuhan. 使到我们的孩子有良好的道德人生观，使到我们的孩子能够以后更有价值。 Selalu berbakti kepada orang tua dan juga setia kepada Tuhan. 始终都孝顺父母，还有忠于上帝。 Saat hening. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. 会众请起立， Kita akan mengakui iman rasuli. 我们要读使徒信经。 Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan kita pada baptisan menurut pengakuan iman rasuli. 让我们以历代、现今和将来众信徒，以宣读使徒信经，回想我们受洗时的承诺。 Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生者，因圣灵感孕，由童真女玛利亚所生，在本丢彼拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。 Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Engkau yang baik. Engkau telah memberikan kami firman-Mu yang telah menyegarkan jiwa kami dan juga mengingatkan kami sebagai ayah dan ibu di dalam keluarga selalu memperhatikan pertumbuhan rohani dari anak-anak kami. Selalu membina, mendidik mereka dengan firman Tuhan. Selalu membawa mereka ke sekolah minggu supaya sejak kecil mereka boleh mengenal Kristus dan makin besar mereka tetap setia mengikut Yesus.
Tuhan, di bulan keluarga ini kami juga berdoa untuk setiap ayah dan ibu. Mereka berjerih payah mencari nafkah. Mereka berjerih payah untuk mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Tuhan berikan hikmat kepada mereka. Tuhan juga memelihara iman mereka supaya mereka boleh menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya. Setia beribadah kepada Tuhan, setia melayani Tuhan, dan mewariskan iman kepada anak-anaknya. Juga mewariskan karakter yang baik, nilai-nilai hidup yang baik kepada anak-anaknya. Supaya anak-anak mereka juga menjadi anak yang baik, yang berkenan di hati Tuhan, selalu berbakti kepada orang tua, juga selalu setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk pemerintah Indonesia, bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Mohon kemurahan dari Tuhan atas pemerintah kami, negara kami yang sedang mengalami musibah pandemik COVID-19. Tuhan, kami mohon Engkau memelihara para dokter, perawat. Tuhan memberi kesehatan yang baik kepada mereka. Memelihara, melindungi mereka dari segala bahaya. Kami berdoa juga untuk vaksin COVID-19 ini. Tuhan tolong supaya timnya bisa berhasil menemukan vaksin COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan menolong supaya setiap warga menjalankan protokol kesehatan. Selalu mau memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Tuhan juga menolong kami selalu bersyukur kepada Tuhan dan selalu bergembira. Karena kami tahu hati yang gembira bisa meningkatkan imun tubuh kami untuk melawan virus corona. Bapa kami yang di surga, saat ini kami juga berdoa untuk PMK Priangan ke-51 yang akan diselenggarakan dengan online pada akhir Oktober nanti. Kami mohon Tuhan memberi hikmat kepada Majelis Jemaat Kanaan dan juga BPMK Priangan di dalam mempersiapkannya. Tuhan tolong supaya persiapannya dapat berjalan dengan lancar dan baik. Terima kasih Tuhan telah mendengar seruan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat persembahan terambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. 奉献经济是在哥林多后书第9章第7节。 Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 个人要随本心所决定的，不要做难，不要勉强，因为捐得乐意的人是神所喜爱的。 Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening gereja masing-masing atau memberikan secara langsung kepada gereja jemaat masing-masing jika sudah dapat beribadah di gedung gereja. 奉献款项可以汇到各自教会银行户口，或当我们可以在教会敬拜时亲自带到自己教会奉献。 Kita akan menyanyikan mengasihi keluarga kita. 我们要唱爱我们的家。 Setiap orang cinta keluarga bahagia. Setiap orang berikan
setiap saat, setiap waktu, mengasihi sepenuh hati, dar kasih di hatiku, dar kasih di hatimu, setiap saat, setiap waktu, mengasihi sepenuh hati. Med keren aina, gia chiều yêu quang trai, med keren phu chu, gia chiều pu cu tu, med keren chân chi, gia chiều yêu thiên nhiên, med keren quang chu, gia chiều yêu幸福，让爱天天住我家，让爱天天住你家，不分日夜就同真相，全心全意爱我们的家，让爱天天住我家，让爱天天住你家，不分日夜就同真相，全心全意爱我们的家。 Kita satu di dalam doa. 我们进入祷告。 Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan atas anugerah yang Kau telah berikan di dalam kehidupan kami. Kami selalu Engkau cukupkan di dalam keseharian kami. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami memberikan persembahan yang berasal daripada-Mu. Kiranya persembahan ini Tuhan dapat berguna bagi gereja-Mu dimanapun berada Tuhan. Dan Kau juga berikan hikmat kepada setiap majelis dan pengurus, sehingga dapat mengelola berkat-Mu ini untuk bisa menjadi berkat bagi gereja dan sekitarnya. Terima kasih Tuhan. Kami juga Tuhan bukan mau mempersembahkan materi saja Tuhan, tapi kami mau mempersembahkan hati, pikiran, dan hidup kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin。 Kita akan menyanyikan nyanyian pengutusan KPPK 400 Kidung Berkat. 我们要唱差派诗歌，圣教诗歌400首祝福的歌。 Berkat rahmat dan kasih Tuhanku, berikan padamu penuh limpah, menyinarimu dengan wajahnya, agar kau jauh dari bahaya. Dengan janjinya yang sungguh setia, kau tak goncang dan tak tergoyah. Meski dalam badai pencobaan, Ia akan berimu damai sejahtera. Tuhan pelihara dan menjagamu, semoga kau jadi berkat selalu. Semoga kau jadi berkat selalu. 愿我主无限的恩惠慈爱，丰丰满满注入你心怀，并愿他荣耀的脸光照你，愿到你注入免受灾害。愿我主不愧心事的云
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bertekad menjadi ayah dan ibu yang baik, selalu membina dan mendidik anak-anak kita, setia mengikut Tuhan Yesus dan setia melayani Tuhan Yesus. Untuk itu terimalah berkat dari Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. 那赐诸般恩赐的上帝，曾在基督耶稣里召你们，得享他永远的荣耀，必要亲自成全你们，坚固你们，赐力量给你们，从今时直到永永远远。阿门。哈利路亚。